Shalom, haleluya, salam sukacita bagi saudara sekalian. Damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya turun atas kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dengan tema menjadi murid Yesus yang sejati. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang barusan saya bacakan di latar belakangi bagaimana Yesus mengajar orang banyak tentang dosa. Yesus bercerita tentang dosa dan orang yang mati dalam dosa. Yesus bercerita tentang dunia. Yesus juga memberitahukan kepada orang banyak itu tentang siapa dirinya secara profetik, bahwa dia akan pergi. Itulah isi ayat-ayat sebelum nats yang barusan kita bacakan. Dan coba kita lihat nats yang barusan kita baca berbicara tentang bagaimana sesungguhnya menjadi murid Yesus yang sejati. Berdasarkan nats tersebut, bahwa menjadi murid Yesus yang sejati dapat kita urutkan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan percaya. Yang kedua, tetap dalam firman. Dan ketiga, mengetahui kebenaran. Dan yang keempat, memperoleh kemerdekaan. Langsung saja kita mempelajari nats ini sebagai renungan kita pada hari ini. Bagaimanakah menjadi murid Yesus yang sejati? Yang pertama adalah diawali dengan percaya. Kalau di sekolah, untuk menjadi murid harus mendaftar dulu di sekolah. Isi formulir data pribadi dan segala hal yang dibutuhkan oleh sekolah. Tetapi dalam hal menjadi murid Yesus sama seperti mendaftar tadi. Saudara harus percaya terlebih dahulu kepada Anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Percaya kepada Yesus adalah menerima semua yang Yesus katakan tentang kasih, dosa, dan akibatnya, dan juga tentang surga. Seluruh kebenaran yang bersumber dari Allah harus dipercaya. Bagaimanakah menjadi murid Yesus yang sejati? Yang kedua adalah tetap dalam firman. Sekolah di dunia ini, untuk menjadi murid harus berada di kelas dan belajar. Kalau mendaftar tapi tidak pernah masuk kelas, apakah itu bisa disebut murid? Tentu tidak. Murid sekolah 3 kali tidak masuk kelas tanpa pemberitahuan pasti akan mendapat peringatan. Dan kalau sampai terus-menerus tidak masuk kelas dan belajar, sudah barang tentu akan dikeluarkan dari sekolah. Murid di sekolah harus belajar mata pelajaran yang sudah disiapkan oleh sekolah dan diajarkan oleh guru kelas masing-masing. Murid Yesus juga seperti itu, harus belajar firman. Yang membedakan murid sekolah dengan murid Yesus adalah kalau murid sekolah ada tamatnya, misalnya tamat SMA atau tamat sarjana dan lain sebagainya. Kalau murid Yesus tidak ada tamatnya, harus terus belajar. Menjadi murid Yesus harus terus mendengarkan perkataan Yesus, terus-menerus mendengarkan firman. Murid Yesus adalah orang yang dengan seluruh hidupnya mendengar suara Yesus. Murid Yesus tidak pernah ambil keputusan sebelum mendengar perkataan firman apa yang harus dilakukan.
Murid Yesus yang sejati sepanjang hidupnya terus belajar tentang Yesus, terus-menerus masuk dalam kebenaran perkataan Yesus. Jika murid sekolah belajar dari buku pelajaran, murid Yesus belajar dari Alkitab. Bedanya buku pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah dengan Alkitab yang dipelajari oleh murid Yesus adalah, kalau buku pelajaran sekolah adalah buku biasa, baca sekali selesai dan tidak pernah mau membacanya lagi, dengan alasan sudah tamat, sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah bukan levelnya lagi, atau alasan yang lain. Tetapi Alkitab berbeda, selalu terus-menerus dibaca, tidak pernah ada tamatnya, selalu dibutuhkan, dan setiap dibaca selalu saja memberikan pembaharuan dalam hidup. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam Timotius 3:16. Seperti ini bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi murid Yesus bukan saja hanya belajar, tetapi harus diaplikasikan, dilakukan, karena firman Tuhan menjadi kebenaran yang harus dilakukan. Tetap dalam firman berarti hidup dalam koridor firman Tuhan. Murid Yesus selalu punya hati yang tertarik dengan firman, selalu haus dan lapar akan firman. Murid Yesus menganggap firman Tuhan itu berharga. Murid Yesus selalu menyadari bahwa firman itu berkuasa, dan murid Yesus selalu mengalami anugerah di dalamnya. Bagi murid Yesus, firman itu menopang kehidupannya. Firman itu memberi hidup. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Yesus yang sejati setelah tinggal dalam firman, selanjutnya yang ketiga adalah mengetahui kebenaran. Jika murid di sekolah setelah mereka belajar tentu akan menjadi pintar. Mereka akan tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Murid sekolah tahu kalau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Tahu kalau Jakarta itu ibu kota negara Indonesia. Ini beberapa contoh saja murid sekolah tahu setelah belajar di sekolah. Kalau murid Yesus setelah tinggal dalam firman, belajar tentang firman, tentu murid Yesus yang sejati akan mengetahui kebenaran. Lebih jauh lagi jika kita pelajari, tahu kebenaran di sini maksudnya adalah murid Yesus tahu tentang usaha Allah untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang percaya supaya berada dalam hubungan yang sebenarnya dengan Allah. Murid Yesus yang sejati tahu nilai kehidupan yang sesungguhnya. Mengetahui kebenaran artinya dapat melihat perkara yang benar dan yang salah, dapat membedakannya, tahu tentang dosa, dan tahu bahwa semua manusia telah berdosa kepada Tuhan dan harus bertanggung jawab atas dosa perbuatannya. Dan untuk selamat dari dosa itu, murid Yesus harus tahu bahwa keselamatan dari dosa itu dapat diperoleh di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tahu tentang surga dan neraka. Murid Tuhan tahu bahwa surga dan neraka itu tempat nyata. Murid Yesus yang sejati tahu bahwa tubuh Kristus adalah gereja. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah menjadi murid Yesus yang sejati? Selanjutnya yang keempat adalah mendapatkan kemerdekaan. Dalam Yohanes 8 ayat 32 yang sudah kita bacakan tadi berbunyi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Murid sekolah yang sudah belajar dan menjadi pintar tidak akan gampang lagi dibodoh-bodohin oleh orang lain. Menjadi murid Yesus yang sejati setelah tetap tinggal dalam firman, belajar firman Tuhan, tentu mengetahui kebenaran. Dan setelah mengetahui dan hidup dalam kebenaran itu, murid Yesus yang sejati tidak akan gampang lagi dipengaruhi oleh pengajaran sesat yang datang kepadanya. Tidak akan dapat lagi disesatkan oleh iblis. Tidak dapat lagi diperbudak oleh iblis yang selalu datang mengintip dan menyerang. Setelah tahu kebenaran itu akan memerdekakan murid dalam segala hal. Kemerdekaan atau kebebasan yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Kemerdekaan tersebut beberapa diantaranya adalah: 1. Merdeka atau bebas dari ketakutan. Menjadi murid tidak akan merasa sendiri lagi. Ada Yesus yang menyertai dan menemani dalam segala hal, dalam segala waktu, dan di segala tempat dimanapun berada. Murid Yesus yang sejati tidak akan pernah takut lagi menghadapi apapun juga. Roma 8 ayat 31 berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Saudaraku, menjadi murid Yesus yang sejati menyadari bahwa hidup bersama Yesus tidak akan ada lagi ketakutan. Yang kedua, merdeka atau bebas dari ego diri sendiri. Menjadi murid Yesus akan bebas dari ego diri sendiri. Ada banyak orang berkata bahwa dia tidak dapat berubah karena memang dari sananya sudah begitu. Egonya begitu kuat, mengikat, tidak dapat lagi mengubah diri sendiri. Saudaraku, menjadi murid Yesus yang sejati ada kuasa kehadiran Yesus yang mampu menciptakan kembali seseorang menjadi manusia baru. Murid Yesus yang sejati akan menjadi manusia baru, lahir baru untuk hidup yang baru. Merdeka atau bebas yang ketiga adalah merdeka atau bebas dari perkataan orang. Banyak orang hidupnya dikuasai oleh perkataan orang. Hidupnya dikuasai apa kata orang tentang dia, sehingga dia hancur oleh perkataan orang lain tentang hidupnya. Hidupnya dihancurkan oleh penilaian orang tentang siapa dirinya. Orang seperti ini dalam dirinya perkataan orang lebih berkuasa dari perkataan Tuhan. Menjadi murid Yesus yang sejati, hidupnya akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Merdeka dari perkataan orang. Hidupnya tidak akan dipengaruhi oleh apa kata orang tentang hidupnya, melainkan apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kita? Mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Bunyinya demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, kita ini ciptaan Tuhan, hasil karya tangannya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan apa kata orang. Selanjutnya dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Artinya, Allah pencipta kita memiliki rancangan-rancangan yang hebat dan luar biasa untuk kita. Pikiran Tuhan tertuju kepada kita. Kita ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam tangan Tuhan, bukan berada dalam kata orang. Nah, selanjutnya dalam Yesaya 43 ayat 4,
yang berbunyi demikian, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Artinya kita ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Allah sangat mengasihi kita, dan banyak rencana Tuhan yang hebat akan dilakukannya untuk kita murid Yesus yang sejati. Dan selanjutnya tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Saudaraku, firman ini berkata bahwa Yesus sangat mengasihi kita, murid-muridnya. Kita sangat berharga bagi Allah. Buktinya Allah mau turun ke dunia lewat anaknya Yesus Kristus yang mau mati disalibkan untuk menebus kita, supaya kita menjadi anaknya dan menerima kehidupan yang kekal di sorga yang abadi. Merdeka atau bebas yang keempat adalah merdeka atau bebas dari dosa. Dosa terkadang orang lakukan bukan karena dia mengingininya, tetapi karena tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa, tidak mampu untuk melakukan hal lain. Jadi dosanya sudah menguasai hidupnya, tidak bisa melepaskan diri lagi dari dosa yang mengikat itu, tidak mampu melawan karena tidak punya kekuatan. Tidak mempunyai kekuatan itu karena tidak mau tinggal dalam firman. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan. Menjadi murid Yesus yang sejati akan menghancurkan rantai-rantai pengikat itu. Ketika kita menjadi murid Yesus yang sejati, kita mampu keluar dari kuasa itu, bebas merdeka, lepas dan kembali kepada maksud semula kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini telah memberkati kami, mengingatkan kami, mengajari kami bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati. Menjadi murid Yesus yang sejati adalah dimulai dari percaya, lalu tinggal tetap dalam firman dan belajar di dalamnya. Setelah itu, kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami dari banyak masalah dunia yang mengikat. Merdeka dan bebas dari ikatan dosa, melepaskan kami kembali kepada rencana-Mu yang semula, yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, sehingga kita dapat menjadi murid Yesus yang sejati. Selamat bekerja buat Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.